Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas atau menanggapi isi ceramah dari Ustadz Firanda, di mana dia berkata bahwa Injil yang diturunkan kepada Yesus itu tentu saja hanya satu. Tetapi pertanyaannya, kenapa sekarang orang Kristen memiliki 4 versi Injil? Nah, itu artinya bahwa Injil yang mereka miliki sekarang ini bukanlah firman Allah. Dan kemudian dia mencoba memperbandingkan antara nabinya dengan Yesus Kristus. Sebelumnya teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa tentu hanya satu. Kenapa harus ada 4 sekalian sekarang? Al-Quran satu, Taurat satu. Allah turun kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Musa. Satu Taurat ya Nabi Musa, isinya firman Allah. Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa, ya sudah isinya firman Allah. Kenapa harus ada Injil versi ini, Injil versi ini, Injil versi ini, Injil versi ini? Apakah saling melengkapi atau bagaimana? Ini menunjukkan bahwasanya ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seorang mengatakan, ada orang mendakwai orang Nasrani, ya akhi, apa bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW? Sama-sama diutus, sama-sama bawa kitab suci. Kalau Tuhan nggak perlu bawa kitab suci, langsung ngomong, ya tidak? Saya ulangi sama antum. Kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Kalau Tuhan datang, dia langsung apa? Ngomong. Saya Allah, begini. Ini bawa kitab suci berarti dia diutus. Paham? Kalau dia diutus berarti dia seorang nabi, utusan, bukan Tuhan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Sebenarnya Ustadz Firanda ini pernah diusir di Aceh ya. Mungkin dia bertentangan dengan ajaran-ajaran Muslim yang ada di Aceh. Karena kita tahu teman-teman bahwa Ustadz Firanda ini tidak bertentangan hanya dengan orang Kristen saja, melainkan dengan sesamanya Muslim saja dia bertentangan dan mereka saling tidak cocok. Kalau misalnya mereka tidak bertentangan atau tidak kontradiksi pengajaran mereka, maka dia tidak mungkin diusir di Aceh pada saat itu. Nah teman-teman, dia membahas tentang Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa atau kepada Yesus menurut dia ya. Ini yang mau saya sampaikan dan yang mau saya jelaskan, bahwa Injil dan kitab Injil itu berbeda. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Yaitu tentang Yesus Kristus, kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Dan yang jelas bahwa Injil secara keseluruhan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan ketika para murid atau rasul-rasul Yesus Kristus pada saat itu menuliskan tentang Yesus Kristus, itulah yang disebut kitab Injil, ketika murid-muridnya menuliskan hal itu. Nah, jadi Ustadz Firanda ini membedakan antara Injil dan kitab Injil saja, itu dia tidak bisa paham. Nah, saya mau katakan bahwa Yesus itu tidak pernah, sekali lagi tidak pernah menerima yang namanya kitab Injil. Sekali lagi, Yesus tidak pernah menerima kitab Injil, melainkan Yesus itu Injil sendiri. Dan ketika dituliskan oleh murid cerita tentang Yesus dan karyanya, itulah yang disebut kitab Injil. Nah, saya kurang tahu apakah Nabi Isa menurut Al-Quran menerima kitab Injil. Ya kalau mereka percaya itu ya silakan saja. Namun sekali lagi saya katakan bahwa Isa yang ada dalam Al-Quran itu, yang diimani oleh Ustadz Firanda itu berbeda dengan Yesus yang orang Kristen percayai atau yang orang Kristen imani. Jadi itu jelas teman-teman ya, berbeda.
itu pribadi yang berbeda. Sekali lagi kita akan kembali dalam kajian mengenai Injil itu apa. Nah, kata Injil itu teman-teman berasal dari kata evangelion dari Yunani. Artinya adalah kabar baik. Kata Injil merupakan arabisasi untuk kata Yunani evangelion. Sedangkan kitab Injil adalah kitab yang menuliskan tentang kabar baik itu sendiri, tentang karya penyelamatan Yesus dan karya penebusannya. Itulah kabar baik yang diberitakan kepada seluruh bangsa. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan amanat agungnya kepada pengikut-pengikutnya supaya memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, supaya memberitakan tentang Yesus kepada seluruh bangsa. Nah, jadi jikalau Alkitab Perjanjian Baru menuliskan atau memberitakan Injil, itu artinya memberitakan kabar baik, bukan sebagai nama kitab. Dalam Matius teman-teman ya, 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi Yesus di sini memberitakan Injil kerajaan Allah karena Injil itu identik dengan kerajaan Allah. Itulah kabar baiknya. Kabar baik itu tentang kerajaan Allah. Dan itulah yang dibawa oleh Yesus ke dunia ini, tentang kerajaan Allah. Sedangkan dalam Markus 1 ayat 14, nanti bisa teman-teman baca di rumah. Di situ dikatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, memberitakan kabar baik tentang Allah. Nah, dan kemudian dalam Lukas 4 ayat 43 juga dikatakan di sana, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi sebab itulah Yesus diutus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Nah, jadi Yesus mengaku di sini bahwa dia diutus. Jadi bukan berarti bahwa dia bukan Tuhan. Dalam pengertian di sini bahwa itulah sebabnya Allah mengutus firman-Nya dalam bentuk daging. Dan itu tidak salah kalau Yesus mengatakan bahwa dia diutus karena dia firman yang diutus ke dunia ini dalam bentuk daging. Nah, jadi ketika kitab Injil Matius menuliskan Yesus memberitakan Injil, artinya Yesus memberitakan kabar baik. Jikalau masih bingung, Anda boleh saja mengganti terjemahan kata Injil diganti dengan kata kabar baik supaya gampang, lebih paham atau mudah dimengerti. Sedangkan kitab Injil, sekali lagi, sedangkan kitab Injil adalah menulis tentang kabar baik atau tepatnya kabar baik perihal Yesus. Istilah ini digunakan untuk menyebut keempat kitab awal dalam Alkitab Perjanjian Baru. Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Disebut demikian karena keempatnya mencatat kabar baik tentang Yesus dan ajarannya, juga tentang berkat keselamatannya. Karena Yesus hadir di dunia membawa anugerah keselamatan, maka kitab-kitab yang menuliskannya disebut kitab Injil alias kitab kabar baik. Khususnya ketiga kitab pertama, Matius, Markus, dan Lukas, menyorot kehidupan itu dari sudut pandang yang sama. Karena itu disebut Injil sinoptis. Sedangkan kitab Yohanes melihatnya dari sudut berbeda, yaitu sudut kealahan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, Yohanes ini menuliskan banyak hal tentang keilahian Yesus Kristus. Mulai daripada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Bahkan di ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia.
Nah, ketika para murid menuliskan mengenai tentang Yesus sebagai anak manusia, sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai penebus dosa, dan itulah yang merupakan kabar baik bagi semua orang. Itulah sebabnya Lukas mencatat bahwa dalam namanya ada berita pengampunan dosa. Dalam nama Yesus ada berita pengampunan dosa. Itulah kabar baik itu yang harus diberitakan kepada bangsa-bangsa. Karena di dalam nama Yesus ada berita pengampunan. Sehingga ketika orang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dosa mereka diampuni. Sesuai dengan firman Tuhan. Bukan mengada-ngada saja teman-teman ya. Jadi itu sudah jelas bahwa Injil dan kitab Injil itu berbeda. Dan Injil itu merupakan cerita tentang Yesus sendiri. Seluruh kerjanya atau karyanya, bahkan seluruh pelayanannya, bahkan mujizat yang dia lakukan, itu semua dicatat oleh para murid. Nah, jadi Yesus itu tidak pernah menerima kitab. Sekali lagi, Yesus tidak pernah menerima kitab Injil. Kalau Ustadz Firanda dia percaya Isa menerima kitab Injil, ya mungkin Injil yang lain. Mungkin Injil yang lain ya. Jadi kalau Yesus yang dalam Alkitab itu sama sekali tidak pernah dicatat bahwa Yesus itu sudah menerima kitab. Nah, jadi kemudian dia mencoba menyamakan antara nabinya dengan Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa sama-sama utusan dan sama-sama menerima kitab. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa harus diberi kitab? Nah, bukankah dia Tuhan? Harusnya langsung berfirman saja. Itu sudah jelas bahwa Yesus tidak pernah menerima kitab. Justru apa yang dia firmankan, itulah yang ditulis oleh para murid. Kenapa ditulis semua perkataannya? Karena yang dia ucapkan adalah firman. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang lain seperti perkataan Markus, perkataan para murid atau percakapan para murid dalam kitab itu? Bagaimana itu? Apakah itu diakui sebagai firman Tuhan? Itu diakui sebagai firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengaruniakan, yang mewahyukan itu kepada para penulis supaya mereka menuliskan mengenai percakapan-percakapan yang ada dalam peristiwa itu. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan supaya kita jangan bingung dan jangan sampai nyasar pikiran kita ya kemana-mana sehingga kita tidak mengerti lagi dan tidak bisa membedakan mana Injil dan mana kitab Injil. Nah, memang Ustadz Firanda ini dia suka sekali mengkritik dan dia mengkritik itu tanpa dasar sebenarnya. Dia hanya pakai logika yang ngawur, yang keliru, dan dia pakai asumsinya itu sendiri. Karena sama sekali tidak ada ayat Alkitab yang mencatat bahwa Yesus itu menerima kitab Injil. Dan kalau tidak ada dalilnya itu kan ngawur dia menjelaskannya. Nah, dia memberitakan hal-hal yang tidak pernah ada. Seolah-olah ada. Nah, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Saya percaya bahwa setiap kita sudah paham dan sehingga kita tidak diombang-ambingkan lagi oleh para polemikus Muslim di sana. Apalagi mereka sering menyerang ketuhanan Yesus dengan mengutip ayat-ayat dari Alkitab kita sendiri. Mereka sering menyerang doktrin Kristen. Oh, kenapa kalian menyembah Tuhan Yesus itu? Bukankah Yesus itu manusia? Ya, dia tidak mengerti. Dia hanya melihat dalam satu sudut pandang saja, dari satu sisi saja, dari sisi kemanusiaan Yesus saja. Tapi mereka tidak berani mengutip ayat-ayat yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah. Bahkan mereka tidak pernah membaca nubuatan tentang Yesus sebagai Allah. Dalam tulisan Nabi Yesaya sudah jelas di sana bahwa dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi itu sudah jelas ketika Yesus berkata kepada Filipus, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jadi itu deal teman-teman ya, tidak ada yang perlu kita ragukan di sini. Karena kalau ustadznya menjelaskan sesuatu tanpa dalil, tanpa dasar, itu sama halnya ngaur, anggap aja itu angin berlalu.